Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Indah Dwi Prasetyaningrum selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Tak lupa juga sholawat serta salam kita panjatkan ke pangkuan Nabi Muhammad. Perkenalkan, nama saya Intan Lestari, NIM 2023-11203 sebagai moderator, dan perkenalkan anggota saya. Saya Dea Amanda Anggraini, NIM 192. Saya Erviana Eka Laraswati, NIM 2023-11182. Neraca pembayaran. Neraca pembayaran merupakan ikhtisar sistematis dari semua transaksi ekonomi dengan luar negeri dalam jangka waktu tertentu serta dinyatakan dalam bentuk uang. Menurut Sukirno, neraca pembayaran adalah suatu catatan aliran keuangan yang menunjukkan nilai transaksi perdagangan dan aliran dana yang dilakukan di antara satu negara dengan negara lain dalam satu tahun tertentu. Sebuah neraca pembayaran dibedakan menjadi dua bagian utama, yaitu neraca berjalan dan neraca modal. Neraca berjalan. Neraca berjalan adalah neraca yang mencatat keseluruhan kegiatan transaksi barang dan jasa, di mana menggambarkan nilai debit dan kredit dari keseluruhan transaksi barang dan jasa. Neraca berjalan meliputi 1. Neraca perdagangan barang, 2. Neraca jasa, 3. Neraca pendapatan, 4. Neraca transfer berjalan. Yang kedua adalah neraca modal. Neraca modal adalah neraca yang mencatat transaksi penerimaan atau pembayaran yang berhubungan dengan peminjaman dan penanaman modal yang terjadi di antara dua negara atau lebih untuk investasi jangka pendek atau jangka panjang. Neraca modal meliputi dua aliran. Yang pertama, aliran modal jangka panjang. Yang kedua, aliran modal keuangan swasta. Selanjutnya adalah kurs valuta asing. Nilai tukar atau exchange rate adalah harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya dan ditentukan dalam kaitannya dengan perdagangan dan pertukaran mata uang antar negara. Penawaran valuta asing dilakukan oleh orang asing atau pihak asing yang ingin membeli barang atau jasa dalam negeri atau disebut dengan ekspor yang dibayar dalam mata uang dalam negeri. Valuta asing adalah mata uang asing atau alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk melakukan transaksi ekonomi keuangan internasional dan mempunyai catatan kurs resmi pada bank sentral. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing antara lain: yang pertama, permintaan dan penawaran valuta. Harga valuta asing akan menjadi lebih mahal apabila nominal harga yang berlaku dari permintaan melebihi jumlah yang ditawarkan, atau jumlah permintaan tetap sementara penawaran berkurang, serta harga valuasi asing akan menjadi lebih murah dari harga nominal. Selanjutnya adalah kenaikan harga umum atau inflasi. Tingginya tingkat inflasi pada suatu negara mengindikasikan mahalnya harga barang tertentu di negara tersebut. Inflasi sangat besar pengaruhnya pada kurs pertukaran valuta asing. Inflasi yang berlaku pada umumnya cenderung untuk menurunkan nilai suatu valuta asing. Selanjutnya adalah perubahan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi. Suku bunga dan tingkat pengembalian investasi sangat penting perannya dalam mempengaruhi aliran modal. Suku bunga dan tingkat pengembalian investasi yang rendah cenderung akan menyebabkan modal dalam negeri mengalir ke luar negeri. Sedangkan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi yang tinggi akan menyebabkan modal luar negeri masuk ke negara itu. Selanjutnya adalah tingkat pendapatan dan produksi. Adanya kenaikan tingkat pendapatan masyarakat menyebabkan daya beli masyarakat semakin tinggi, sedangkan kapasitas produksi tidak mampu memenuhi permintaan masyarakat, sehingga harus mengimpor barang dari negara lain. Semakin besar nilai barang yang diimpor, maka semakin besar pula permintaan terhadap mata uang asing tersebut. Selanjutnya adalah neraca pembayaran luar negeri. Terkait dengan lalu lintas moneter dan cadangan devisa yang bernilai positif akan mengindikasikan penawaran terhadap mata uang asing lebih besar daripada permintaan, sehingga akan memberikan sistemen positif terhadap nilai mata uang lokal dan menyebabkan nilai mata uang lokal menguat. Sebaliknya, bila nilai cadangan devisa negatif akan mengindikasikan permintaan terhadap mata uang asing lebih besar daripada penawarannya, sehingga akan memberikan sentimen negatif yang menyebabkan permintaan terhadap mata uang asing semakin tinggi dan menyebabkan nilai mata uang lokal semakin turun.
Yang terakhir adalah pengawasan pemerintah. Pengawasan yang dilakukan pihak pemerintah dalam mengawasi nilai mata uang dapat dilakukan melalui kebijakan fiskal, yaitu dengan menaikkan nilai pajak dan mengetatkan belanja negara dan lain sebagainya, agar jumlah penawaran mata uang lokal semakin sedikit sehingga berdampak pada naiknya nilai mata uang lokal terhadap mata uang asing. Selanjutnya yaitu kebijakan perekonomian terbuka. Definisi dari perekonomian terbuka adalah suatu sistem ekonomi yang di dalamnya terdapat kegiatan ekspor dan impor, yang tentunya dilakukan antara satu negara dengan negara lainnya. Dalam perekonomian terbuka tidak hanya menghadapi permasalahan pengangguran dan inflasi, tetapi dalam perekonomian ini pemerintah juga harus memperhatikan efek dari kebijakan pemerintah yang dirumuskan terhadap neraca pembayaran dan kestabilan nilai tukar. Terjadinya defisit neraca pembayaran akan menimbulkan dampak buruk pada kestabilan nilai tukar, sehingga pada akhirnya akan menimbulkan efek buruk pula terhadap masalah pengangguran dan kestabilan harga-harga. Ada dua kebijakan pemerintahan dalam perekonomian terbuka. Yang pertama yaitu kebijakan memindahkan perbelanjaan. Kebijakan memindahkan perbelanjaan adalah langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi masalah defisit dalam neraca pembayaran dengan mendorong pertambahan ekspor dan pengurangan impor. 1. Melakukan pembatasan impor. 2. Menekankan atau mengurangi penggunaan valuta asing. 3. Menurunkan nilai mata uang atau devaluasi. Yang kedua yaitu kebijakan pengurangan perbelanjaan. Kebijakan pengurangan perbelanjaan adalah langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi masalah kekurangan dalam neraca pembayaran dengan mengurangi perbelanjaan agregat dan tingkat kegiatan ekonomi negara. Selanjutnya yaitu kebijakan pengurangan perbelanjaan dapat dilaksanakan dengan langkah-langkah berikut. 1. Menaikkan pajak pendapatan. Pajak pendapatan mengurangi pendapatan disposabel dan pengurangan ini akan mengurangi konsumsi rumah tangga. 2. Menaikkan suku bunga dan menurunkan penawaran uang. Tujuan ini dapat dicapai dengan menjalankan kebijakan moneter, misalnya dengan menaikkan tingkat cadangan minimum dan menaikkan suku bank. Pengurangan penawaran uang dan suku bunga yang tinggi akan memengaruhi investasi. Keadaan ini selanjutnya akan mengurangi pengeluaran agregat. 3. Mengurangi pengeluaran pemerintah. Oleh karena pengeluaran pemerintah sebagian dari pengeluaran agregat, maka pengurangan pengeluaran pemerintah akan mengurangi pengeluaran agregat. Untuk sesi tanya jawab dilanjutkan di grup WA. Baiklah, saya tutup presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.